Baik, selamat ketemu lagi di pertemuan teknik digital kali ini. Kali ini kita membahas mengenai rangkaian kombinasional. Pada saat ini adalah kita mau membahas mengenai bentuk dari sum of product atau penjumlahan dari perkalian-perkalian atau disebut singkat dengan SOP. Ini adalah merupakan ekspresi logika dari rangkaian digital ya yang membentuk operasi OR dari suku-suku yang berbentuk uh, N ya gitu kan ya. Uh, jadi merupakan bentuk dari uh, uh, OR dari N. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah A not B C B not plus A B not C not plus A B C not plus A B C, atau misalnya Y sama dengan A not B plus A B not. Persamaan di atas adalah satu contoh SOP bentuk standar karena setiap sukunya mengandung semua variabel input. Bentuk standar ini disebut dengan min term. Jadi SOP min term disingkat dengan M kecil. Contoh min term adalah persamaan ini, misalnya begini. Min term bersifat unik, yaitu semua kombinasi input yang ada hanya terdapat satu kombinasi saja. Misalnya kalau yang ini adalah A not, B not, C adalah A not. Kalau saya terjemahkan dalam bentuk secara langsung bahwa yang not itu kasih 0, yang B kasih B not sama 0, sama yang tidak adalah 1. Itu adalah A not, B not dikalikan dengan harus yang menunjuk 1. Jadi min term itu adalah kalau kita lihat dari tabel kebenaran adalah fungsi inputan yang membuat nilainya keluarannya outputnya 1 gitu ya. Dengan kata lain, min term adalah pembuat output menjadi 1. Cara penulisannya ada seperti ini. X sama dengan A not B not C plus A B not C not plus A B C not plus A B C. Ya, ini kalau kita singkat, kita terjemahkan dalam bentuk binary. Ini disebut dengan min term 1, ini min term 4, min term 6, dan min term 7. Disingkat lagi penulisan demikian bahwa fungsi X, keluaran X, yang inputnya adalah A, B, C adalah sigma penjumlahan dari min term 1, 4, 6, 7. Lebih singkat lagi. Jadi jangan terpengaruh oleh matematika yang ini. Matematika dibuat untuk mempermudah kita mengekspresikan sesuatu. Jadi yang penting mengerti ininya dulu, baru setelah itu baru matematiknya. Kira-kira begitu. Contohnya adalah fungsi ini. Table, kita punya table semacam ini. Kita lihat bahwa output yang membuat nilai 1 adalah yang ini, kemudian yang ini, ya, yang ini sama yang ini. Dengan kata lain bahwa min term yang membuat 1 itu adalah min term 1, min term 4, min term 6, min term 7. Lainnya 0. Dan ini kalau terjemahkan secara langsung ke dalam bentuk ekspresi logika boolean adalah seperti ini hasilnya. Baik. Yang berikutnya adalah sum of product. Sum of product adalah kebalikannya dari product of sum. Product of sum itu adalah perkalian dari penjumlahan. Jadi bentuknya adalah semacam ini. R misalnya A not, B not plus C dikalikan dengan A plus B plus C not dikalikan dengan A plus B not plus C dikalikan dengan A not plus B plus C. Atau misalnya S A not plus B not dengan A plus B. Bersama ini adalah contoh dari POS standar yang mengandung semua input seperti juga SOP. Nah, kali ini kita sebut adalah bukan min term tapi dengan max term, disingkat dengan M besar. Ya. Nah, contohnya adalah semacam ini, fungsi ini. Ini agak sedikit tricky bahwa ini adalah A not, B not, C not. Nah, ini max term kebalikannya dari min term, itu adalah yang membuat suku-suku yang membuat outputnya menjadi 0 ya, dengan operasi penjumlahan seperti ini atau dengan OR ini. Oleh karena itu kalau kita punya rumus A not, B not, dan C not, maka ini akan related dengan, ini agak dibalik, agak tricky,
Yang A not itu dijadikan 1 ya inputnya, yang ini juga jadikan 1, dan yang C yang tidak pakai not itu jadikan 0. Ini membuat 0 gitu ya. Kira-kira begitu, agak sedikit berbeda, hati-hati. Jadi untuk satu input yang memberikan nilai 0 adalah 110. Maka disebut dengan max theorem 6 atau M6. Gitu ya. Nah, secara singkat kalau kita tuliskan bahwa fungsi yang di atas ini adalah fungsi keluaran R dengan input A, B, C, itu yang berkaitan yang memberikan nilai 0 adalah max theorem 6, max theorem 1, max theorem 2, dan max theorem 4. Kalau kita urutkan dan kita singkatkan tulisannya, maka ini adalah perkalian produk atau apa ya, ini sigma, bukan sigma, ini semacam begini, perkalian dari max theorem 1, 2, 4, 6. Baik, ini contoh dari truth table-nya dari fungsi ini. Maka kita akan dapatkan bahwa yang bikin 0 itu adalah yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Kalau dituliskan adalah max theorem 1, max theorem 2, max theorem 4, dan max theorem 6. Ya. Rangkaian semacam ini. Oke. Jadi rangkaian ini di sini saya mau coba buat rangkaiannya ya. Dari sini baik ke sini dulu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi-fungsi yang memiliki 0 itu adalah fungsi max theorem 1, max theorem 2, max theorem 4, dan max theorem 6. Ya. Jadi kalau kita mau lihat fungsinya, bikin rangkaiannya dari sini, kita bisa lihat, misalnya saya gambarkan dengan ini, bisa kelihatan. Coba saya pindah ke kamera dulu. Ini oke. Saya ke sini. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Bagaimana cara bikin rangkaiannya? Karena ini adalah product of sum, maka ini adalah perkalian dari beberapa penjumlahan. Jadi yang paling penting di sini adalah ini saya besarkan dulu ya. Ini adalah kita bikin n, kita bilang dengan r keluarannya. Ini ada 4 OR, 1, 2, 3, 4 OR dengan input. Ini inputnya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan ini adalah ada OR sini. Inputnya masing-masing 3. Oke, ini juga sama, OR 3. Ini juga OR 1, 2, 3. Satu lagi adalah OR 1, 2, 3. Ini masing-masing masuk sini. Kita udah bisa gambarkan demikian. Sorry, agak miring ya. Oke, jadi inputnya ada 3, yaitu A, terus ini A, yang ini B, dan ini C. Sorry, C. Nah, yang ini suku yang pertama ini sudah di-note-kan, kasih begini, note dari A. Yang ini B di-note-kan dari B. Yang C tidak di-note-kan, saya pindahkan ke sini saja. Yang suku kedua adalah A, itu tidak note, saya ambil dari sini A-nya. Sorry. B-nya tidak dinotekan, dari sini saya ambil. Dan C-nya dinotekan, ini saya ambil di sini. Sementara A ini yang ketiga ini A-nya tidak dinotekan, saya ambil dari sini saja.
B-nya dinotkan, saya ambil dari sini, tapi saya notkan. Kemudian C-nya tidak dinotkan, saya ambil dari sini. Yang keempat, A-nya not. Ini saya notkan dulu. A-nya ambil dari sini. Yang titik itu artinya nyambung, kalau nggak titik nggak nyambung ya, dilewatin. B-nya adalah tidak not, ambil saya dari sini. Dan C-nya adalah tidak not, saya ambil dari sini. Selesai rangkaiannya. Begini cara bikin rangkaiannya. Nah, untuk mengujinya kita akan cek satu-satu dan harus sesuai dengan truth table yang kita punya di sini. Ya, gitu. Nah, untuk mengujinya Anda bisa dengan cara manual atau dengan cara simulasi yang kita punya di sini. Nah, saya punya simulasi, saya sudah gambarkan di sini menggunakan simulasi ini. Ya. Oke, nah, kita lihat di sini. Kelihatannya. Baik, kita coba besarin aja biar kelihatan ini. Baik. Nah, kita lihat bahwa di sini bahwa ini dia akan berdiri 0 pada saat 001 ya. Jadi kalau saya simulasikan jalan ini saya matikan dulu, ini mati. Kalau dia outputnya 1 dia nyala nih ya. Ini misalnya contohnya saya akan jalankan ini simulasi ini. Nah, ini nyala. Artinya pada saat posisi 000 dia akan menyala. Sorry. Ini gimana caranya supaya ke tengah ya. Sudah diaturnya nih. Baik, ini gini ya. Pada saat 00 dia nyala. Dia pada saat 001 dia harusnya mati. 001 mati. Oke, jadi yang saat yang 01 yang min term 1 terpenuhi. Kemudian pada min term kedua artinya 010 dia harusnya mati juga. Nah, kita urut ke setelah 1 dia kedua dulu. 2 itu adalah 0 1 mati. 2 ketiga itu akan nyala dia ya, nyala. Keempat dia akan mati. Keempat akan mati. Ini 5 ya. Keempat tuh ini mati. Kelima dia nyala. Keenam dia mati, dan ketujuh dia nyala. Jadi rangkaian yang kita bikin ini itu udah sama dengan truth table-nya, artinya sama. Itu cara ngeceknya. Nah, kebetulan kita punya simulator jadi lebih mudah, tapi kalau enggak ya kita hitung dengan tangan. Baik, berikut adalah teruskan lagi nih. Ini rangkaiannya yang tadi yang sudah simulasikan. Oke. Yang seperti saya bilang tadi bahwa bentuk yang mempunyai input di setiap sukunya itu disebut dengan bentuk yang standar atau bentuk kanonik. Nah, ini contoh persamaan yang dihasilkan oleh min term sama max term adalah bentuk standar. Nah, kadang-kadang kita bagaimana punya persamaan rangkaian logika dalam bentuk tidak standar, artinya contohnya Y sama dengan A, B not, C not plus B not, C. Di suku kedua dia tidak lengkap karena input A tidak ada. Nah, untuk supaya mengembalikan dalam bentuk standar, kita akan tambahkan suku yang kurang itu dengan suku yang dengan input yang tidak ada dengan nilai 1, yaitu misalnya contohnya A plus A not itu sama dengan 1. Makanya kalau kita kalikan dengan BC dengan A not tidak merubah nilai harusnya, tapi menjadi expand. Dengan cara ini maka persamaan yang di atas akan menjadi persamaan Y, outputnya Y dengan input A, B, C
adalah sigma dari min term 1, 4, 5 gitu. Nah, contoh yang berikutnya adalah bisa Y sama dengan A, B plus C not. Ini inputnya 3, tapi suku pertama itu hanya 2 inputan dan suku ketiga hanya 1 inputan. Kalau kita kembalikan lagi, ini kurang C, maka kita tambahkan kalikan dengan C plus C not. Yang ini kurang A dengan B, maka saya kalikan dengan A plus A not dan dikalikan B dengan plus B not. Ini adalah sama dengan 1 semuanya, jadi tidak berubah nilai harusnya. Ya. Nanti kita akan kembangkan, maka akan mendapatkan Y, A, B, C adalah sigma dari min term 0, 2, 4, 6, 7. Ini bentuk standar. Kira-kira ini jadi kita boleh pilih dengan SOP, mengekspresikan dalam bentuk rangkaian logika, atau menggunakan pendekatan min term, POS atau SOP, atau min term atau max term, terserah pilih salah satu. Sama semuanya nilainya harusnya. Ya, jadi ini misalnya truth table-nya yang ini. Nah, kalau kita pilih min term, maka kita pilih angka 1 dan keluarnya adalah Y adalah sigma dari min term 1 dan 2. Sementara kalau kita pilih yang max term, maka keluarannya akan Y sama dengan A plus B kalikan dengan A minus A dot not plus B not adalah adalah perkalian dari max term 0 dengan 0 dan 3. Yang rangkaian ini akan menghasilkan truth table seperti ini juga, rangkaian ini juga akan sama. Artinya mau pilih yang mana juga sama aja, mana yang paling ini. Kecuali kalau soalnya mengatakan harus SOP, maka keluarnya ini. Ya, tapi kalau misalnya nggak dibatasi, Anda bisa pilih yang paling mudah. Baik, ini contohnya dari min term, max term, truth itunya. Anda bisa baca di PowerPoint yang sudah saya kasihkan. Mungkin itu dulu saja dari kuliah saat ini. Nanti kita sambung lagi dengan bentuk yang lain di rangkaian kombinasional. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.